Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera khususnya kepada peserta didik kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita jumpa lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kita masih belajar bab 1, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Minggu lalu kita telah belajar tentang latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah dan periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama yaitu faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor politik dan yang kedua ada faktor sosiografi. Kemudian untuk yang kedua ada indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama perkembangan ilmu keagamaan, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga perkembangan peradaban. Kita masuk ke materi faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama faktor politik. Faktor politik terhadap kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah ada dua. Yang pertama yaitu pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar atau Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Dan faktor yang kedua yaitu banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Kemudian faktor sosiografi. Yang pertama meningkatnya kemakmuran umat Islam. Yang kedua luasnya wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan banyaknya orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah atau Baitul Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Selanjutnya indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama terkait perkembangan ilmu keagamaan. Di dalam ilmu-ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Di antara ulama yang terkenal adalah Ibnu Juraij yang menulis kumpulan hadis di Mekah, Malik bin Anas yang menulis Al-Muwatta'nya di Madinah, Al-Auza'i di wilayah Syam, Ibnu Abi Urubah dan Hammad bin Salama di Basrah, Ma'mar di Yaman, Sufyan ats-Tsauri di Kufah, Muhammad bin Ishaq yang menulis buku sejarah, Al-Laits bin Sa'ad, serta Abu Hanifah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Di antara filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ishaq as-Sabah al-Kindi. Yang kedua Abu Nasir al-Farabi, kemudian Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina atau dikenal sebagai Ibnu Sina. Keempat, Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyiq at-Tujibi bin Bajjah. Yang kelima, Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail al-Qaisi. Dan yang keenam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Adapun ilmuwan-ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran antara lain
Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Hazan, ahli mata dengan karya optik, dan Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina dalam bukunya Tib. Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin di antara tokoh kimia, yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi. Dalam bidang matematika dan sains, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dengan bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Ilmuwan yang kedua, Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Khatir Al-Farghani, dan yang ketiga Abu Raihan Al-Biruni. Kemudian dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain Muhammad bin Ishaq bin Yasar, yang kedua Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub Al-Himyari Al-Muwafiri Al-Basri, yang ketiga Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Waqidi, yang keempat Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Al-Dainuri Al-Marwasi, dan yang kelima Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari. Kemudian dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal yaitu diantaranya satu Ahmad bin Abi Ya'qub Ishaq bin Ja'far bin Wahab bin Wadih, yang terkenal dengan karyanya Al-Buldan, dan yang kedua Abul Qasim Ubaidullah bin Abdullah bin Khurdasbih dalam bukunya yang berjudul Al-Mawalik wa Al-Mawalik. Yang ketiga Abu Al-Mundir Hisam bin Muhammad bin Al-Sa'ib bin Bisr Al-Kalbi, yang terkenal pada abad ke-9 Masehi, khususnya dalam studinya mengenai bidang kawasan Arab. Kemudian dalam bidang astronomi, tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra bin Jundab Al-Fazari, yang dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazari, ahli astronomi yang bermunculan di antaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, Al-Farghani, Al-Batiyani, Al-Biruni, dan Abdurrahman As-Sufi. Kemudian indikator kemajuan yang ketiga yaitu perkembangan peradaban. Yang pertama dalam bidang sosial budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Al-Qasrul Sahabi dan Qasrul Khuldi, sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain-lainnya. Al-Qasr As-Sahabi atau Istana Emas, nama ini melambangkan keagungan dan kemegahan istana yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah karena sebagian besar sisi istananya dihias dan dilapisi emas. Masyarakat merasakan keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik. Kehidupan sosial dan masyarakat pada masa itu juga tertata dengan baik. Yang kedua di bidang militer, pemerintah Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah,
banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan. Kemudian yang ketiga, bidang politik. Sistem politik Daulah Abbasiyah terbilang unik karena daulah ini melibatkan beberapa bangsa dalam pemerintahannya. Bahkan dalam periode tertentu, jabatan Perdana Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dikenal wasir dari Barmak, sementara militer lebih banyak melibatkan orang-orang dari Turki. Masing-masing bangsa berusaha untuk bersaing dan berkuasa sehingga memunculkan beberapa periodisasi bangsa yang berbeda dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian yang keempat, bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Ada 5 bangunan dan tempat yang didirikan pada masa kemajuan peradaban atau perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama, madrasah. Madrasah didirikan oleh Nizam al-Mulk. Beliau adalah seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Madrasah ini banyak terdapat di kota-kota, antara lain di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basra, Tabristan, Hara, dan Mosul. Kemudian kedua, Kutab. Kutab ini merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Kemudian yang ketiga, masjid. Masjid ini pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi dan takhasus. Yang keempat, majelis munazarah. Majelis munazarah merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli fikir, dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Kemudian yang kelima, yaitu Baitul Hikmah. Tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah al-Ma'mun. Baik, itulah tadi materi untuk subbab ketiga. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan dipertanyakan di grup belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.